Matematika itu asik. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 SMPTK Presbiteri Bali. Kita akan membahas materi statistika, ukuran pemusatan data. Soal yang pertama, diketahui datanya adalah 45, 42, 45, 40, 50, 52, 48. Kemudian yang ditanyakan adalah min itu nilai rata-rata, median nilai tengah, dan modus itu nilai yang paling banyak muncul. Ya, baik. Pertama, biasanya kita harus mengurutkan dulu data-data ini dari yang terkecil dulu ya. Nilai terkecilnya adalah 40. 40-nya ada 1, kemudian 42, kemudian 45-nya ada 2. Setelah itu kita dapatkan lagi 48, kemudian 50 dan 52. Di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, baik, kita akan menghitung minnya. Min atau nilai rata-rata biasanya dilambangkan dengan X, ada tanda garisnya atau disebut dengan X bar. Itu artinya penjumlahan dari semua data yang ada. Jadi 40 ditambah 42 ditambah 45 ditambah 45 ditambah 48
ditambah 50 ditambah 52 tadi sudah kita hitung dibagi dengan 7. Baik, kalau kita jumlahkan ini adalah 322 dibagi dengan 7. Maka didapatkan rata-ratanya adalah 46. Ini X barnya. Ya, jadi minnya kalian tinggal jumlahkan saja semua datanya, lalu kalian bagi dengan banyaknya data. Itu akan kalian dapatkan, kalau sudah dihitung kalian akan dapatkan nilainya adalah 46. Ya. Baik, yang selanjutnya adalah median. Median atau nilai tengah. Ini caranya tadi seperti tadi sudah diurutkan dulu 42 45, kemudian 48, 50, dan 52. Berarti nilai tengah, nilai mediannya atau nilai tengahnya adalah nilai yang ada di tengah-tengah. Ini ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mediannya atau nilai tengahnya adalah 45. Kalau kalian perhatikan, di sini dia ada di tengah ya. Di sini ada 3 data di depan 1 2 3, di belakangnya juga ada 1 2 3. Maka didapatkan nilai tengahnya adalah 45. Oke, yang berikutnya modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Biasanya dilambangkan dengan MO. Modus, kalian lihat nilai yang paling banyak muncul dari data tersebut adalah 45. 45-nya ada 2 ya, sementara 41, 42 ada 1, 48 juga 1, 51, 52, 1. 45 yang ada 2 kali keluar muncul. Maka modusnya adalah 45. Baik, selanjutnya di soal nomor 2 masih mencari min, median, modus, tapi datanya cukup banyak. Jadi yang mendapatkan nilai 4, frekuensinya itu ada 3. Jadi yang mendapatkan nilai 4 ada 3, mendapatkan nilai 5 ada 5. Seperti itu ya. Nilai 6 ada 4, nilai 7 ada 5, yang mendapatkan nilai 8 ada 7, 9 ada 5, 10 ada 5 ya. Jadi pada waktu kita menghitung minnya atau rata-ratanya, itu kita harus menjumlahkan semua nilai dikalikan dengan frekuensi. Jadi kita jumlahkan, kita kalikan dulu 4 kali 3 ditambah 5 kali 5, kemudian ditambah lagi 6 kali 4, seperti itu ya, ditambah 7 kali 5, ditambah 8 kali 7, ditambah 9 kali 5, kemudian ditambah yang terakhir adalah 10 kali 5. Ya, seperti itu, lalu dibagi dengan frekuensinya. Jadi frekuensinya kita jumlahkan. 3 ditambah 5 8. 8 ditambah 4 12. 12 tambah 5 berarti 17. 17 tambah 7 berarti 24. 24 ditambah 5 tambah 5 10 berarti kita dapatkan frekuensinya adalah 34. Jadi di sini dibagi 34 ya. Kemudian kita cari 12 ditambah 25 ditambah 6 kali 4 24 ditambah 35 ditambah 56 ditambah 45 ditambah 50, lalu kita bagi dia dengan 34. Nah, di sini setelah kita jumlahkan kita akan mendapatkan 247 dibagi 34. 247 dibagi 34 kita mendapatkan bahwa nilai rata-ratanya adalah sekitar 7,26. Seperti itu ya. 7,2, ambil saja 2 angka di belakang koma. Ini adalah rata-ratanya. Baik, yang berikutnya kita akan menghitung mediannya. Mediannya ya, atau ME-nya.
Perhatikan, karena datanya jumlahnya genap, berarti kita datanya itu ditambah 1 dulu ya. 1 ini selalu untuk data yang genap. Ya, kalau datanya genap itu rumusnya ditambah 1, kemudian dibagi dengan 2. Nah, kita dapatkan di sini 35 dibagi 2, itu kita dapatkan 17,5. Ingat, 17,5 ini bukan nilai mediannya, tetapi 17,5 ini menunjukkan letak datanya. Data ke 17,5. Berarti kita harus mencari dulu. Jadi mediannya nanti kita carinya itu data ke-17. Data ke-17 ditambah data ke-18, kemudian baru kita bagi 2. Kenapa? Karena 17 data ke-17,5 itu berarti dia ada di tengah-tengah data ke-17 dan data ke-18. Baru kita bagi 2 ya. Oke, kita hitung dulu. 3 ditambah 5 itu berarti 8. Kemudian 8 ditambahkan dengan 4 itu berarti 12. Kemudian 12 ditambah 5 ini adalah 17. Nah, berarti yang di sini kan data ke-17. Berarti data ke-17-nya adalah yang nilainya 7. 7 ditambah, nah data ke-18-nya otomatis ada di data, ada yang ada yang di sini ya, yang nilainya 8. Jadi 7 tambah 8 dibagi dengan 2. Ya, 7 tambah 8 itu berarti 15 dibagi dengan 2. Berarti nilai mediannya adalah 7,5. Ini nilai mediannya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal mencari modusnya. Modusnya adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, dari data yang paling banyak muncul adalah nilai 8 karena frekuensinya ada 7. Ya, berarti nilai modusnya adalah 8. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga diketahui ada 7 bilangan ganjil berurutan. Kemudian rata-rata dari ke-7 bilangan itu adalah 27. Yang ditanyakan adalah jumlah bilangan terkecil dan bilangan terbesar ya. Saya pakai spidol berwarna merah. Jadi kalau kita punya 7 bilangan ganjil yang berurutan, seandainya saya tulis saja. Yang pertama bilangannya adalah U1, yang kedua U2, kemudian U3 sampai semuanya ada 7 bilangan. U4, U5, U6 dan U7, misalnya seperti itu ya. Nah, kita akan cari dulu rumusnya kira-kira apa ya untuk U1, U2, U3, U4, U5, U6 dan U7 ya. Nah, seandainya angka pertamanya ini misalnya 1, kemudian angka keduanya ini berarti bilangan ganjil ya, dari 1 mungkin 3, kemudian 5 misalnya seperti itu. Tapi angkanya belum tentu 1, 3, 5 untuk penyelesaian soal yang ini ya. Saya hanya mau menunjukkan seandainya di sini 1 itu saya misalkan dengan N, berarti 1 ke 3 itu selisihnya adalah 2 ya. Kemudian dari 1 ke 5 itu ada selisihnya adalah 4. Berarti untuk bilangan pertama kalau saya pakai dia N, berarti bilangan keduanya N plus 2. Demikian pula untuk yang ketiga berarti N plus 4. Jadi selalu bertambah 2. Di sini N tambah 6, kemudian N tambah 8, U6-nya berarti N tambah 10, sedangkan U7-nya adalah N tambah 12. Nah, ini yang akan kita jadikan untuk perhitungan. Ya. Baik, saya lanjut. Nah, nilai yang diketahui katanya rata-ratanya adalah 27. Berarti X bar atau rata-ratanya adalah N ditambah N plus 2 ditambah N plus 4
ditambah N plus 6 ditambah N plus 8, kemudian ditambah, saya turun saja ke bawah, ditambah N plus 10 ditambah N plus 12, kemudian saya bagi dengan 7 karena jumlah datanya adalah 7 ya. Berarti X barnya saya masukkan 27 sama dengan ini N-nya saya jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7N ditambah 2 ini 2 ya, 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12, 12 tambah 8 20, 20 tambah 10 berarti 30 tambah 12 berarti 42 dibagi dengan 7. Seperti itu ya. Nah, ini karena semuanya bisa dibagi 7, 7 bisa dibagi 7, 42 juga bisa dibagi 7, berarti di sini 6 ya. Berarti 27 sama dengan N plus 6. Ingat ya, ini hanya boleh dicoret kalau keduanya di bagian sini depan dan belakangnya bisa dicoret sama dengan 7-nya ya. Jadi 27 sama dengan N plus 6, maka N sama dengan 27 dikurang 6. N-nya sama dengan 21. Yang ditanya adalah jumlah bilangan terkecil dan terbesar. Bilangan terkecilnya adalah N, berarti N-nya sama dengan 21. Bilangan terbesarnya ini ya, N plus 12. Jadi 21 ditambah 12 kita dapatkan nilainya adalah 33. Nah berarti 21 ditambah 33, maka jumlahnya kita dapatkan 54. Saya masuk ke pembahasan mengenai ukuran penyebaran data. Kita akan mengerjakan soal ukuran penyebaran data. Saya sudah membuat soal yang tadi di dalam bentuk tabel, ya, di dalam bentuk tabel. Lalu saya akan mengisi frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif itu dijumlahkan datanya ya. Berarti untuk kolom pertama ini saya tuliskan 5. Ya, untuk kolom yang ini berarti 5 ditambah dengan 5 berarti 10. Untuk kolom yang ini 10 ditambah dengan 5, 15. Kemudian 15 ditambah dengan 4, 19. 19 ditambah 2, 21. 21 ditambah 9 itu 30. Berarti di sini N-nya atau banyaknya data kita dapatkan N-nya itu adalah 30. Ya. Yang pertama yang ditanyakan adalah jangkauan. Jangkauan kita beri lambang R, itu kita mencari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimumnya berarti nilainya yang paling besar adalah 10. Kemudian yang dikurangi yang minimumnya 5. Berarti R-nya jangkauannya adalah 5. Seperti itu ya. Kita dapatkan jangkauannya 5.
Kemudian yang B. Yang B kita akan menghitung Q1 atau yang disebut dengan kuartil ke-1. Nah, kuartil ke-1. Pertama, kita akan menentukan dulu letaknya. Letak Q1. Bukan nilainya, tapi kita menentukan dulu letaknya ya, sesuai dengan rumus. Untuk Q1 1/4 dikali M plus 1. Berarti kita dapatkan 1/4, N-nya 30 ditambah 1. Berarti kita dapatkan 1/4 dikalikan dengan 31. Ini kita dapatkan nilainya adalah 31/4 atau 7/3/4. Ya, ini letaknya. Berarti letak Q1 itu ada di antara nilai ke-7 dan nilai ke-8. Jadi letaknya, ya. Oke? Baik, kita akan menentukan nilai ke-7-nya. Nilai ke-7 kalau kita perhatikan di sini yang berat badannya 5 kilo itu ada 5. Ya, kemudian yang 6 itu ada 5 juga. Jadi kumulatifnya itu 10. Jadi data ke-7 itu nilainya berapa? Berarti nilainya adalah 6. Ya. Kemudian data ke-8 juga nilainya 6. Sedangkan letak Q1 itu adalah 7/3/4. Berarti mencari nilai Q1 kita gunakan data ke-7 ditambah 3/4 dikalikan dengan data ke-8 dikurangi data ke-7. Maka kita dapatkan X7-nya 6, kemudian ditambah 3/4, X8-nya juga 6, dikurangi X7-nya 6. Berarti kita dapatkan 6 ditambah 3/4 kali 0. Maka nilai Q1-nya kita dapatkan 6. Baik, sekarang kita akan menghitung Q2. Ya, Q2 sama seperti Q1 tadi, kita menentukan dulu letaknya. Ya, jadi untuk menentukan letak Q2 kita gunakan 2/4, maaf. Kita gunakan 2/4 kita kalikan dengan banyaknya data ditambah 1. Jadi kita dapatkan 2/4 dikalikan tadi 30 tambah 1. Berarti kita dapatkan 2/4 dikali 31 atau kita dapatkan nilainya adalah 1/2 berarti 15 1/2. Ini baru letaknya. Nah, sama seperti tadi, berarti untuk menentukan Q2 berarti kita perlukan adalah data ke-15 dan data ke-16. Ya, data ke-15-nya kalau kita lihat di sini, data ke-15-nya itu adalah 7. Sedangkan data ke-16-nya adalah 8. Kita hitung sama seperti tadi, untuk menentukan nilai Q2 berarti nilainya adalah X15 ditambah setengah dikali X16 dikurangi X15. X15-nya 7, kemudian ditambah 1/2, 8 dikurangi 7. 1 ya, berarti kita dapatkan 7 ditambah setengah kali 1. Setengah kali 1 setengah, maka nilai dari Q2 adalah 7 1/2. Ini kita dapatkan nilai Q2. Kita akan menentukan Q3 ya, sama seperti tadi kita terlebih dahulu tentukan letak Q3.
Letak Q3 adalah 3/4 dikalikan N plus 1. Kita kalikan 3/4 dikalikan sama seperti tadi 30 tambah 1. Kita dapatkan 3/4 dikalikan 31. Kita dapatkan 23 1/4. Ini letaknya. Ya, berarti nilai Q3 ada di antara X23, data ke-23 dan data ke-24 ya. Data ke-23 di sini kumulatifnya 9 itu di 21, berarti 23 itu nilainya 10. Demikian pula untuk 24 ya. Data ke-23 nilainya 10, data ke-24 juga nilainya 10 ya. Setelah itu kita sama seperti tadi kita buat untuk menentukan nilai Q3, berarti kita gunakan X23 ditambah 1/4 dikalikan dengan X24 dikurangi X23. Maka kita dapatkan X23 nilainya 10 ditambah 1/4 dikali 10 dikurangi 10, 0 ya. Berarti nilai Q3 adalah 10. Karena ini 0 ya. 10 tambah 0 nilainya adalah 10. Baik, kita akan menghitung jangkauan antar kuartil. Lambangnya adalah H, rumusnya Q3 dikurangi Q1. Maka kita dapatkan Q3-nya tadi sudah kita punya 10, Q1-nya nilainya adalah 6. Berarti kita dapatkan jangkauan antar kuartilnya 4 ya. Oke, selanjutnya simpangan antar kuartil atau QD. Rumusnya adalah setengah kali H. Kita tinggal masukkan setengah kali 4. Maka kita dapatkan QD-nya atau simpangan antar kuartilnya adalah 2. Inilah materi statistika ukuran pemusatan data di hari ini. Saya berharap kalian semua dapat memahaminya dan dengan banyak berlatih soal, saya yakin kalian akan menguasai materi tersebut. Terima kasih.